Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin menargetkan prevalensi stunting dapat ditekan dari 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024. Oleh karena itu diperlukan kerja keras dan juga kolaborasi berbagai pihak. Angka prevalensi stunting di Indonesia menurun 6,4% dalam 3 tahun belakangan. Tercatat, pada 2018 prevalensi angka stunting mencapai 30,8% dan menurun signifikan pada 2021 yang mencapai angka 24,4%. Menurut Wakil Presiden Maruf Amin dalam pembukaan diskusi Forum Merdeka Barat 9, kedepannya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terkait masih akan terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting hingga mencapai 14% melalui implementasi berbagai program pada tahun 2024. Seperti penguatan di sejumlah aspek pokok, aspek intervensi spesifik dan sensitif, serta aspek pemantauan dan evaluasi. Pertama, aspek kelembagaan. Perpres 72/2021 secara tegas meminta dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, dan desa atau kelurahan. Di tingkat pusat, Wakil Presiden menjadi Ketua Pengarah dan Kepala BKKBN menjadi Ketua Pelaksana yang bertugas mengkoordinasikan percepatan penurunan stunting, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Yang kedua, aspek intervensi, yaitu intervensi spesifik dan sensitif atas kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Intervensi prioritas didasarkan pada bukti ilmiah yang implementasinya melibatkan 10 kementerian dan lembaga dan secara bertahap dilaksanakan juga di tingkat daerah. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong para kepala daerah untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal. Salah satunya dalam hal pemberian izin dan rekomendasi, serta administrasi guna membantu kemudahan berinvestasi. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam gelaran Rakernas yang dilaksanakan Jumat lalu menghimbau para camat agar memiliki mental melayani masyarakat sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah desa. Selain itu, Mendagri meminta para camat untuk beradaptasi terhadap kemajuan zaman, serta menjalankan pekerjaannya dengan penuh integritas. Dengan integritas, Mendagri meyakini para camat dapat menghadapi berbagai permasalahan yang muncul. Saya mohon betul, mindset, cara berpikir, dan budaya kerja kita sebagai aparatur sipil negara, pegawai negeri, jangan lagi bersikap seperti amtenar yang feodalistik, yang kita anggap kita adalah pejabat dan rakyat itulah bawahan kita. Selain itu, Mendagri juga mengimbau agar dalam memberi pelayanan publik, camat dapat membantu kemajuan berinvestasi. Camat diminta untuk mempermudah perizinan sehingga memacu para investor baik di dalam maupun dari luar negeri untuk berinvestasi. Dengan adanya investasi tersebut, diyakini akan membantu peningkatan perekonomian di desa dan kabupaten. Pemirsa, seiring dengan terkendalinya kasus positif COVID-19, pemerintah berencana akan membuka sejumlah bandara internasional di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga akan mempermudah pengurusan visa sebelum adanya pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan, pemerintah akan membuka kembali sejumlah bandara internasional seiring dengan makin terkendalinya tren kasus COVID-19 di tanah air. Bandara internasional yang akan dibuka diantaranya adalah Yogyakarta, Medan, Makassar, dan Pekanbaru. Selain itu, Menko Luhut mengatakan pemerintah juga akan mempermudah kebijakan pengurusan visa hingga mendekati aturan sebelum pandemi. Dan selain itu, kebijakan visa akan terus direlaksasi mendekati aturan sebelum pandemi. Aturan anti-tes PPLN masuk Indonesia juga akan kita relaksasi hingga jumlah penerbangan yang masuk dapat meningkat tanpa menyebabkan penumpukan di bandara. Untuk detail mengenai ini akan dituangkan di dalam surat edaran Satgas yang akan segera dikeluarkan.
Meski begitu, vaksinasi dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi masih diutamakan agar tidak terjadi lonjakan kasus pandemi di tengah pemulihan ekonomi dan mobilitas yang sedang berjalan. Memanfaatkan bulan Ramadan dan tradisi mudik, pemerintah akan mempercepat tingkat vaksinasi COVID-19. Diagendakan sentral vaksinasi akan dibuka di berbagai tempat publik. Pemerintah akan memanfaatkan bulan Ramadan untuk mempercepat vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 merupakan syarat utama bagi masyarakat untuk bisa mudik ke kampung halaman saat Lebaran nanti. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam ratas evaluasi PPKM di Istana Merdeka Jakarta menyebut akan mempermudah masyarakat yang ingin divaksinasi. Pemerintah akan membuka sentra vaksinasi di berbagai tempat publik seperti stasiun, bandara, terminal bus, pusat keramaian, dan tempat pelaksanaan mudik bersama. Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah dengan membagikan masker dan sabun cuci tangan. Langkah ini pun dilakukan untuk tetap menjaga momen bulan Ramadan di tengah pandemi dalam kondisi yang baik sekaligus meminimalisir kasus positif COVID-19. Pemerintah juga akan melakukan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan saat selesai tarawih dan tempat publik lainnya seperti stasiun, bandara, terminal, bis, pusat keramaian, dan tempat-tempat pelaksanaan mudik bersama. Hal ini dilakukan semata-mata untuk tetap menjaga momen pandemi dalam kondisi yang baik ini. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Panitia seleksi menyerahkan sebanyak 24 nama hasil seleksi calon anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH 2022-2027 kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya Presiden akan menyampaikan nama-nama calon anggota BPKH ke DPR untuk dilaksanakan fit and proper test. Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi untuk pemilihan calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas Pengelola Keuangan Haji periode 2022-2027 di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 4 April lalu. Mardiasmo selaku Ketua Pansel mengungkapkan, dalam waktu dekat Presiden Republik Indonesia akan menyampaikan nama-nama calon anggota terpilih ke DPR, terutama anggota Dewan Pengawas untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 8. Panitia seleksi juga akan mempertimbangkan masukan dari seluruh masyarakat, serta akan melihat rekam jejak dari para calon anggota Badan Pelaksana dan Pengawas BPKH periode 2022-2027. Dan waktu wawancara kami juga mempertimbangkan seluruh masukan dari masyarakat dan juga rekam jejak dari KPK, dari transaksi perusahaan transaksi keuangan dari PPATK dan juga dari BNPT. Jadi semua informasi sudah kita masukkan dan kita uji betul dari per-9 melakukan menilai semuanya, dan yang kami usahakan pada presiden yang terbaik sesuai dengan ranking maupun sesuai dengan pembidangan. Kan tadi Presiden juga memberikan apresiasi ada pembidangan tentang bidang investasi, misalnya kesehatan luar negeri, pengelolaan keuangan, penempatan dana, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah bidang hukum dan kepatuhan. Pemirsa, setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi mengenai desa wisata yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara.